Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Biasa yang ke-14. Maka dari itu kita mengambil saat hening, kita mulai. Saat hening cukup. Dimohon jemaat untuk berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Biasa yang ke-14 dengan tema ibadah kita adalah karya Kristus membawa kelegaan. Kita akan bersama-sama untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan mari kita masuk pelatarannya yang Maha Kudus dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Saudara yang terkasih, apa yang terlintas dalam pikiran kita saat mendengar kata letih, lesu, dan berbeban berat? Seringkali kondisi letih, lesu, dan berbeban berat dikaitkan dengan pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Memang hidup tidak lepas dari persoalan. Namun dengan kelembutan dan rendah hati sebagai proses tawaran dan ajakan Yesus kepada orang yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Manakala mereka memerlukan kelepasan, Yesus menawarkan. Selanjutnya, ia mengajak supaya mendekat, menerima dan belajar padanya.
Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 438 bait 1 dan 2. Apapun juga menimpamu. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allahku. Di hari Sabat, hari perhentian ini, kami sebagian jemaat-Mu di GKJ Sidomulyo bisa datang bersimpuh di hadirat Tuhan di rumah ibadat ini. Sungguh berkat dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Keselamatan, kesehatan, kecukupan Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menghadap di hadirat Tuhan, untuk melambungkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu melalui pujian dan doa kami. Terimalah ya Tuhan sembah sujud dan syukur kami ke hadirat-Mu di hari Sabat ini. Kami datang bukan dengan kesucian dan kekudusan hidup kami, namun kami menyadari dalam perjalanan hidup kami masih seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Baik perkataan kami, perbuatan, pikiran kami, bahkan juga dalam kebersamaan kami. Ampunilah ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Kami yakin Tuhan Maha Pengasih,
Tuhan mampu untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi keluarga jemaat Tuhan, untuk menerima berkat, baik firman, Roh Kudus maupun kecukupan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, sebab kuasa firman-Mu akan membaharui kehidupan kami, baik kami secara pribadi maupun juga di dalam kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan. Pembacaan salawat Tuhan di bagian yang cerah ini adalah terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dengan apakah akan kuupamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenai Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan nyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pendapat secara sepintas menjadi orang Kristen itu enak dan kepenak.
Karena hidupnya orang Kristen itu sudah ditanggung. Segala bebannya sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Sehingga tinggal enaknya saja. Ibarat mobil berjalan di jalan tol yang tidak ada hambatan. Kalau saya bertanya, benarkah pernyataan ini? Bapak Ibu Saudara tentu segera menjawab, tidak benar. Karena memang kenyataannya tidaklah seperti itu. Kenyataannya kita orang Kristen juga masih mengalami sakit yang menekan kehidupan kita, masih mengalami kesulitan ekonomi, masih menghadapi persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan yang lebih luas. Dalam bergereja pun juga ada saja persoalan-persoalan yang ada. Dimanapun kita berada juga masih ketemu dengan berbagai macam bentuk persoalan yang kita hadapi. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kemarin begitu kita ditekan harus di rumah saja. Ada yang banyak yang stres juga. Nggak bisa bergaul, nggak bisa belanja, nggak bisa berdagang, nggak bisa apa-apa. Masih diliputi rasa takut. Takut tentang keamanan, makanya banyak pencuri. Takut katanya penyebarannya berbagai macam cara, mudah sekali, dan sebagainya. Begitu dinyatakan new normal, wah, orang bersuka cita dengan leluasannya kemana-mana, dengan bebasnya kadang-kadang berkumpul, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa pandemik virus COVID-19 cukup menekan, bahkan ada yang membuat beberapa orang Kristen juga, itu terbeban dan berat. Oleh sebab itu bagaimana supaya kita lepas dari beban, dari keletihan, dari kelesuan yang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, mungkin juga kita lakukan juga. Untuk menghilangkan kejenuhan, keletihan, beban yang berat, lalu orang rekreasi, berbagai macam bentuk rekreasi, entah itu bentuknya yang sederhana, nongkrong, ngopi, atau mungkin nonton TV, nonton Korea ya filmnya, yang sekarang baru ngetren. Atau ada yang ya ke tempat saudaranya, kemana saja dia inginkan, ke tempat wisata dan sebagainya. Tidak salah, memang itu juga salah satu cara. Tetapi sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang mengimani kepada Yesus Kristus, yang bisa mengangkat beban kita, yang bisa membuat kita lega, adalah kalau kita mau mendengarkan dan berjalan seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana firman Tuhan yang baru saja tadi kita baca, kita dengar bersama mengatakan,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada yang berbeban berat? Ada yang lesu? Bukan lapar ya. Semangat untuk melakukan sesuatunya nggak ada. Itu lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Janji Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bisa menggambarkan orang yang lega itu seperti apa? Plong begitu. Misalnya, ini anak-anak ada yang mencari sekolah baru ya, yang dicita-citakan masuk ke sekolah favorit, lalu diterima, plong, lega rasanya, sudah mapan tempat. Atau ada yang ini selesai studinya, lulus kemarin ya, plong rasanya, sudah selesai studi, lega. Itu janji Tuhan kepada kita, kepada manusia. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan di sini bukan berarti lalu memberi kebebasan sebebas-bebasnya. Seperti orang yang tadinya tertekan dengan peraturan yang begitu ketat, tidak boleh kemana-mana ketika kemarin dalam keadaan darurat, lalu kita harus di rumah saja, tertekan. Begitu dilepas, semua orang pergi ke mal dengan bebasnya. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus katakan, pikulah kuk, bukan ku ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena akulah lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tahu kuk? Orang Jawa, petani sangat akrab dengan kuk. Kuk itu rakitan sebenarnya. Jadi rakitan yang dipasang di sapi atau kerbau untuk membajak sawah, supaya arah yang diharapkan itu bisa berjalan dengan baik. Walaupun dua nggak berjalan sendiri-sendiri, tapi dengan bebasnya tidak, tapi bisa berjalan sesuai dengan arahan dari petani. Jadi kalau kita mengikut Tuhan pun ada tatanan hidup. Bukan berarti tidak ada tatanan. Ada tatanan hidup. Paling tidak Tuhan meringkas dalam dua hukum yang harus kita taati. Hukum kasih, itu tatanan hidup. Tetapi kuk yang dipasang oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu tidak berat, enak, dan bebanku pun ringan. Kenapa begitu? Kenapa Tuhan sampai menjanjikan bahwa kuk yang diberikan itu tidak membebani, tidak membuat berat lagi, tetapi kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan ringan. Itu karena Tuhan, kita mengenal Tuhan itu selain menjelma menjadi manusia, Tuhan juga disebut Immanuel, artinya
Tuhan beserta kita. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, menghadapi kesusahan, keletihan, Tuhan itu bersama dengan kita, ikut merasakan, ikut mengerti bagaimana kesusahan, kesulitan, beban yang menindih dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak sendirian untuk memikul persoalan, beban yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan bersama dengan kita. Seberat apapun beban yang menindih dalam kehidupan kita, Tuhan bersama dengan kita. Nah, kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini tidak hanya melihat, nonton beban yang sedang kita alami, kesulitan yang sedang kita alami, tidak. Tetapi Tuhan pun ikut berkarya untuk menghadapi, untuk meringankan, untuk keluar dari persoalan, dari beban yang menindih dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, Tuhan tetap berserta kita dan Tuhan menolong kita. Tuhan akan membawa kita ke dalam, lepas dari segala persoalan itu. Bukan untuk menghindar dari persoalan, tetapi untuk mengatasi persoalan itu. Kita akan diberikan kemampuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada zaman ketika Tuhan Yesus berkarya, orang Yahudi itu terbebani oleh aturan-aturan agama yang begitu memberatkan. Para ahli mengatakan paling tidak ada 600 aturan yang harus wajib dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Dan aturan itu sangat membebani. Misalnya, hari Sabat itu nggak boleh berjalan lebih dari 500 meter, setengah kilo. Nggak boleh. Nggak boleh kita menyalakan api masak, karena itu dianggap bekerja. Ingatlah, 6 hari engkau bekerja, tapi kuduskan dan sucikan hari Sabat, gitu kan firman Tuhan. Cara menafsirkannya, jadi orang nggak boleh bekerja di hari Sabat. Ukuran tidak bekerja itu ya jalan lebih dari 500 meter, itu dianggap sudah bekerja. Menyalakan api di dapur, masak, itu dianggap sudah bekerja. Maka ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, banyak orang yang protes karena Tuhan Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Begitu ketatnya peraturan agama pada waktu itu, dan itu menjadi kuk yang sangat berat. Apalagi pemahamannya, manusia itu selamat kalau bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Lebih berat lagi. Nah, di dalam Tuhan Yesus tidak seperti itu. Memang ada kuk yang dipasangkan, hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan juga tahu bahwa kita tidaklah manusia yang sempurna. Kalau kita mau bertobat, kita mau mengakui dan menyesali segala kekurangan dan dosa kita, Tuhan mau mengampuni. Itulah yang membuat kita menjadi ringan. Keselamatan tetap dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Pertolongan tetap diberikan oleh Tuhan di dalam kesulitan kita, dalam kesusahan kita.
Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini, baik itu di tengah keluarga, di pekerjaan, di dalam studi kita, juga di dalam pergaulan, di dalam kita bergereja, bermasyarakat, tentu kita akan menjumpai yang namanya persoalan, beban yang harus kita hadapi. Kita juga masih harus bisa mengalami sakit, mungkin tidak hanya sehari dua hari, bisa panjang. Bahkan ada penyakit yang harus kita terima menjadi bagian dari kehidupan kita. Contoh diabetes. Sekarang kan menjadi penyakit populer ya diabetes itu. Tidak bisa lepas. Menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap akan menolong kita, Tuhan akan tetap memberikan hikmat dalam kehidupan kita, supaya kita bisa keluar dari beban-beban persoalan dalam hidup ini. Demikian juga di masa pandemik virus COVID-19. Kita memasuki yang disebut dengan masa new normal, kenormalan yang baru. Jadi hidup yang normal tetapi yang dulu tidak ada sekarang diadakan. Kenormalan yang baru. Jangan dikembalikan menjadi normal seperti yang kemarin. Ketika kita mengembalikan menjadi normal seperti kemarin, kita tidak menjadi new normal tetapi menjadi abnormal bisa jadi. Kalau kita lihat grafik penyebaran masih terus sangat tinggi. Kalau ini terus berjalan, kehidupan kita menjadi abnormal. Kenapa abnormal? Karena perilaku kita juga yang tidak mengikuti new normal. Kalau kita sudah diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama di gereja, bukan berarti lalu bebas protokol kesehatan. Kalau kita boleh berkegiatan, boleh ketemu dengan seteman kita dalam pekerjaan kita, bukan berarti lalu mengabaikan protokol kesehatan. Mari kita lakukan protokol kesehatan, karena kita berada di dalam kehidupan new normal. Supaya kehidupan kita itu membawa berkat, supaya kehidupan kita itu membawa harapan, bukan membawa kecemasan, bukan membawa kesedihan dan memberi beban kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada sesama kita. Tetapi bagaimana kita menjadi bagian yang bisa meringankan, karena kita dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kuk yang enak dan ringan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Lalu kita akan berdoa syafaat. Kita tunduk kepala. Saat teduh cukup, mari kita berdoa.
Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu melalui firman yang boleh kami terima. Bahkan pemeliharaan-Mu sangat luas dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami keselamatan, kecukupan, kesehatan, kemampuan untuk bisa bersama-sama beribadah, baik di tengah keluarga kami maupun di gereja. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan Tuhan mengurapi ibadah kami, rasa syukur kami, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga memohon kehadirat-Mu untuk keberadaan orang tua kami, saudara-saudara kami yang sakit, yang masih harus dirawat secara khusus di rumah maupun di rumah sakit karena penyakit yang ada, karena usia yang lanjut. Kami mohon kekuatan, penghiburan, kesembuhan untuk Ibu Partini Suyut, untuk Ibu Purwaningsih, untuk Bapak Yakub, Bapak Sriono yang ada di wilayah Sidomulyo. Demikian juga untuk Bapak Ibu Sumati, Ibu Hati, dan Mas Agung yang ada di wilayah Tangi. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan fisiknya untuk bisa berkarya, berbakti kepada-Mu dengan baik. Demikian juga ya Tuhan bagi orang tua kami, Bapak Suyatman, Ibu Tasmin, dan Bapak Prabowo yang ada di wilayah Gesi. Karena usia yang telah lanjut, penyakit yang ada, kiranya Tuhan juga berikan semangat, Tuhan berikan harapan untuk mampu meletakkan seluruh kehidupannya di dalam tangan kuasa, bahwa kesembuhan, kekuatan ada dari Tuhan. Demikian juga ya Tuhan bagi ibu kami, Ibu Kinem, Ibu Tiro, Ibu Mario yang ada di wilayah Bibis. Kiranya kuasa Roh Kudus mulah yang menerangi hati pikirannya untuk tetap bersandar pada kuasa tangan kasih Tuhan, untuk pulih, untuk sembuh kembali. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 yang masih terus bertambah hari demi hari. Berikan pengharapan, berikan kesembuhan melalui perawatan yang dilakukan oleh para dokter, para medis, pengobatan yang dilakukannya. Bebaskan kami semua ya Tuhan dari pandemik virus COVID-19 ini. Pakailah para pemimpin bangsa dan negara kami untuk menata ekonomi, menata politik, menata kesehatan dari seluruh rakyat Indonesia ini, agar kami semua boleh segera pulih, bisa segera lega, dan kami boleh melakukan sukacita di dalam Tuhan karena atas kasih dan pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Perkenankan ya Tuhan kami mengucap syukur atas anak-anak kami yang boleh menyelesaikan studinya, bahkan kenaikan kelas, dan akan memasuki jenjang yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun dan memberikan tempat studi, tempat bekerja dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan untuk bertumbuh
pertumbuhan pengetahuan, hikmat, dan keimanannya. Sehingga kehidupan sebagai anak-anak Tuhan boleh dijalani dengan penuh sukacita. Tuhan Bapa Surgawi, ajarkan kami untuk tetap hidup dengan lebih bersih, lebih sehat, lebih hemat, dan penuh cinta kasih dalam kebersamaan kami di masa new normal ini, dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi berkat, menjadi penolong, menjadi pengharapan bagi saudara-saudara kami. Majelis gerejamu yang nanti siang akan menyelenggarakan persidangan majelis, kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, ketekunan, supaya dalam persidangannya menjadi wujud dalam mempersembahkan hidup untuk karya dan kasih Tuhan di tengah jemaatmu ini. Demikian juga kami semua segenap warga jemaatmu yang berbeban berat, letih lesu, kiranya Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kekuatan, hikmat untuk kami bisa keluar dan kami senantiasa menjalani hidup dengan tertib sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya, keluarga kami, jemaat kami, bangsa dan negara kami ini dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat kami persilahkan berdiri. Sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas, serta nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami harap duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan, dan kita landasi dengan sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang pertama. Yang demikian firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Marilah kita nyatakan dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita angkat pujian Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2, dan nanti di bait yang kedua kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupmu. Putus asa dan makin lesu.
kita satukan hati dalam pikiran kita, dalam doa kami antarkan. Tuhan Bapa Surgawi, Allah Maha Kasih, Allah sumber hidup dan kehidupan kami yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang telah kami lewati. Dan di pagi yang indah ini, Tuhan telah mengizinkan kami untuk kami mengaturkan persembahan syukur kami atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, persembahan kami tidak setimbang dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Yang Tuhan sucikan, Tuhan berkati sehingga boleh menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu dan boleh mencukupkan kebutuhan jemaat-Mu di GKJ Sidomulyo ini. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat-Mu sehingga apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk di lain waktu kami boleh mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan izinkan, Tuhan bolehkan kami untuk kami persembahkan jiwa raga kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Kami juga menyadari Tuhan, dalam kehidupan yang telah kami lewati, kami banyak dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Sebentar lagi kami juga akan undur diri, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya kami boleh selamat di rumah kami masing-masing. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami juga akan akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Undurlah dari ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat, dan yakinilah bahwa karya Kristus membawa kelegaan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.